Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah atas kami, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu untuk kami bisa menerima, untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi firman-Mu pada pagi ini. Kami mau memiliki hati seorang hamba, di mana kami mau setia melakukan dan selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah atas kami. Amin. Kita naikkan pujian dari Rita akan bawakan hati hamba. Aku
temukan itu semua dalam kami Tuhan. Di dalamku, selama kami hidup Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku bersembahkan kepadamu. Katakan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku. Katakan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku. Kami mau persembahkan Tuhan. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu, untuk kesehatan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pagi ini bisa datang menyembah Tuhan. Saatnya Bapa, kami perlu jamahan firman-Mu, jamahan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Di masa-masa yang kami tidak mengerti ini, hanya Engkau yang tahu jalan yang harus kami tempuh. Mari tuntun kami, jamah kami dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang bisa melihat saudara dalam kondisi sehat. Ya, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal hari-hari ini. Banyak orang menjadi takut, saudara ya. Haleluya. Tapi saya percaya bahwa kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan itu ada di dalam tangannya yang kuat. Ya. Itu yang lebih penting daripada segala yang kita miliki. Karena kalau saudara mengikuti berita yang ada bahwa COVID ini tidak akan selesai tahun ini, saudara. Ya, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia yang bernama Profesor Panduryono mengatakan bahwa puncak COVID di Indonesia untuk gelombang yang pertama. Jadi kita ini masih ada di gelombang yang pertama, saudara. Baru akan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2021. Jadi masih panjang ya. Oleh karena itu jangan sampai engkau dikuasai oleh ketakutan, saudara. Silakan untuk hidup hati-hati. Pemerintah menganjurkan kita 3M ya. 1, menggunakan masker. 2, menjaga jarak. 3, mencuci tangan. Silakan terapkan itu. Tapi jangan sampai kita ketakutan. Mau kemana-mana takut, saudara. Mau ke sini takut, ke sana takut, udah di rumah aja. Ya. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari, kita harus keluar. Termasuk saya secara pribadi. Kalau saudara mengerti bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin COVID belum berlalu, tapi hati kita dipenuhi damai sejahtera. Betul nggak Tuhan? Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak datang ke sini minta didoakan karena dia sakit. Ketika saya tanya sakitnya apa? Sakitnya adalah sesak nafas, saudara. Sesak nafas itu salah satu tanda-tanda orang kena COVID, katanya begitu ya. Kalau saya dikuasai ketakutan, mungkin saya nggak berani ketemu dengan orang itu. Mungkin saya nggak berani mendoakan dia, apalagi menumpangkan tangan, saudara. Tapi saya tahu persis hidup saya dalam tangan Tuhan. Saya doakan dan saya percaya Bapak itu disembuhkan Tuhan. Amin.
Saudara, bulan September ini sebenarnya bulan yang luar biasa buat kita ya. Satu hal yang unik, karena September ini gereja kita genap berusia 10 tahun, saudara. Ada yang ingat nggak tanggal berapa tepatnya? Hah? Tanggal berapa? Itu, ya yang ingat pengerja, jemaat lupa nih. Ya, tanggal 12 September. Jadi tepatnya hari Sabtu depan ini. Sekarang kan tanggal 6 ya. Jadi hari Sabtu depan itu tepat tanggal 12 September gereja kita berulang tahun. Nah, kita akan merayakan secara sederhana, saudara. Jadi kita cuma kita rayakannya di tanggal 6, 14, tanggal 20. Jadi di minggu ketiga bulan ini, tanggal 20 September itu di minggu ketiga. Kebetulan yang melayani saya juga. Nah, setelah ibadah kita bisa menikmati makanan sederhana di depan ya. Di tempat di depan itu, saudara, di halaman gereja kita. Haleluya. Kalau saudara ada yang ingin ingin berbagi makanan, ingin membawa satu jenis makanan, silakan saudara bisa berkoordinasi dengan istri saya, kirim WA gitu ya, supaya bisa diatur sehingga tidak tumpang tindih. 10 tahun sudah gereja kita berdiri, saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam gereja ini. Ketika saya merenungkan kemarin, perjalanan gereja ini seperti anak kecil yang bertumbuh dewasa, tapi tidak pernah lepas dari pegangan tangan Sang Bapa. Dituntun perlahan-lahan di dalam jalannya, diberi kekuatan sehingga anak ini bertumbuh, makin lama makin besar sehingga menjadi dewasa. Demikianlah gereja kita. Ya, Tuhan menuntun gereja ini, Tuhan membimbing gereja ini, Tuhan menegur gereja ini, Tuhan mengajar dan bahkan mempercayakan hal-hal yang mulia. Pagi ini saudara, saya ingin mengajak kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam gereja kita. Memang tidak bisa semuanya, tapi ada hal-hal yang utama yang Tuhan kerjakan di dalam gereja kita. Yang pertama adalah mari kita melihat dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Satu ayat saja, bunyinya demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini adalah hal yang pertama yang Tuhan tanamkan pada gereja ini. Saudara, kalau saudara ingat, gereja kita pertama kali menyewa tempat di Hotel Gajah Mada, ya, Jalan Dr. Cipto, sebuah hotel yang tidak terlalu besar. Di sana ada sebuah ruangan, ruang meeting, ruang pertemuan yang bisa disewa. Kapasitas kursinya ada 80, kira-kira setengah dari tempat kita ini sekarang. Nah, kita sewa di sana, saudara ya. Saya melihat ada orang-orang yang hadir, yang ikut dari pertama kali sejak kita di Hotel Gajah Mada ya. Termasuk Pak Edi, siapa lagi, Udin, Nike, nah itu ya, itu orang-orang yang tahu persis bagaimana awal dari gereja kita. Nah saudara, waktu itu saya ingat persis bahwa gereja kita ini hanya dilayani oleh satu alat musik saja, oleh keyboard. Keyboardnya ada saudara, pemainnya yang nggak ada. Jadi setiap minggu saya harus pontang-panting cari pinjaman pemain keyboard. Ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C ya. Setiap minggu. Kenapa setiap minggu? Karena kalau minggu ini dia bisa bantu melayani, minggu depan nggak bisa. Dia harus melayani di gerejanya, jadi harus cari yang lain. Setiap minggu. Bahkan pemimpin pujian, singers, juga kita nggak ada. Kita harus pontang-panting pinjam kemana-mana. Tapi akhirnya bisa terselesaikan dengan baik, saudara ya. Nah, saya juga ingat pertama kali kita pakai ruang pertemuan itu di Hotel Gajah Mada, uang sewanya itu sekali pakai 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, itu tahun 2010 saudara, 10 tahun yang lalu. Jadi setiap minggu kita harus keluarkan biaya sewa itu 2 juta. Belum termasuk biaya operasional yang lain. Kalau dihitung-hitung dalam sebulan plus biaya operasional yang lain itu, gereja harus mengeluarkan dana 12 juta rupiah. Pada waktu itu udah kita hemat-hemat saudara, ya. Dan normalnya
biaya operasional itu kan ditutup dengan uang yang diperoleh dari kolektor. Betul nggak? Normalnya seperti itulah, di mana-mana seperti itu. Tapi sebetulnya yang pada awalnya itu di gereja kita itu mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, saudara. Karena uang kolektor yang masuk waktu itu hanya bisa menutupi 20% saja dari kebutuhan operasional. Tapi pada saat itu saya merasa tidak ada masalah, karena saya punya uang tabungan, saudara, yang cukup lah ya. Sehingga 80% saya tutup dengan uang tabungan saya setiap minggu. Nggak ada masalah, saudara. Semuanya bisa berjalan lancar dan saya percaya pasti Tuhan akan pelihara ya. Tapi lama-kelamaan, saudara, ketika waktu hampir mencapai 1 tahun, hampir 1 tahun, uang tabungan saya ludes, saudara. Jadi saya ingat betul sampai terakhir itu saya bayar uang sewa itu pakai kartu kredit, saudara. Ya. Nah di saat itu loh, Roh Kudus bicara di dalam hati saya. Roh Kudus ini bicara begini, andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu, bahkan jangan mengandalkan kolektor. Itu yang saya dapat, kuat sekali, saudara. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu, dan jangan mengandalkan kolektor, katanya gitu. Ya. Cuman karena saya ini kan mantan pengusaha sebelum menjadi hamba Tuhan ya. Jadi otak bisnisnya ini main, saudara. Lalu saya berpikir, saya mencari peluang dan saya menemukan sebuah peluang, saya buka usaha saja. Nah nanti keuntungannya dipakai untuk nutupi biaya operasional gereja gitu, buka usaha aja lah gitu ya. Dan saya pada waktu itu saya sempat buka 2 jenis usaha. Ya bahkan ada yang pertama ini ada beberapa orang terlibat langsung. Ya, yang pertama itu jualan tahu bulat. Wah, 1 bulan pertama sudah laris luar biasa. Dalam 1 hari itu yang laku ribuan biji. Luar biasa. Wah, saya berpikir Tuhan memberkati gereja kita melalui usaha ini. Tapi tahu saudara apa yang terjadi? Dalam waktu 4 bulan, usaha itu bangkrut, saudara. Lalu saya buka usaha 2, yaitu ternak ikan lele, saudara. Saya belajar, saya beli bukunya bagaimana caranya ternak. Lalu saya praktekkan, ternyata berhasil, saudara. Ternaknya melimpah. Ketika ternak sudah melimpah, siap untuk dipanen, siap untuk dijual, harga lele itu anjlok 50%. Bukannya untung malah rugi saya. Bahkan saya kesulitan jual, itu ikan lele. Akhirnya apa yang saya buat itu lele itu saya bagi-bagi ke tetangga, saudara. Ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan membuka usaha. Tapi pada saat itu Tuhan sedang membentuk iman saya untuk belajar mengandalkan Tuhan, saudara. Dan ketika 2 usaha ini bangkrut, sekali lagi Roh Kudus bicara dalam hati saya, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kolektor, andalkan Tuhan saja. Karena di saat itu saya sudah nggak punya apa-apa lagi, ya udah berserah aja, berdoa. Sempat terbersit. Saya kan punya teman-teman pengusaha di Jakarta. Saya bisa minta bantuan mereka untuk kasih donasi, selesai masalah gitu ya. Sekali lagi itu berbunyi, jangan andalkan manusia. Dan akhirnya saya tidak jadi menghubungi mereka. Saya cuma berpikir begini, nanti kalau hari Sabtu saya nggak ada dana, karena itu kan harus dibayar 1 hari di muka ya uang sewanya. Kalau hari Sabtu nggak ada dana, saya tutup aja gereja ini. Udah bubar dah, nggak apa-apa. Saya bisa balik ke Jakarta, saudara. Jadi akhirnya saya nggak lakukan apa-apa, saya hanya berdoa dan menyembah Tuhan hari lepas hari. Tapi justru di titik itu, saudaraku, Tuhan mulai membuka jalan dengan cara-cara yang aneh, dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi bukan Tuhan kirim orang kaya jadi jemaat gereja ini, enggak, saudara. Tuhan kirim pengusaha besar, enggak. Dan Tuhan tidak membuat kolekte gereja ini semakin banyak. Oh tidak, saudaraku. Tapi dengan caranya.
Saya ingat satu kali ada seorang ibu sakit kanker rahim. Dan dia minta didoakan. Tuhan sembuhkan. Sampai dia periksa ke Singapura, rahimnya bersih. Dia pulang dalam keadaan sembuh. Waktu itu dia memberi persembahan ke gereja, 50 juta. Nah, saya terima. Namun beberapa waktu kemudian, saya membaca sebuah firman, bahwa kesembuhan itu datang dari Allah. Dan firman itu berbunyi begini, engkau menerimanya dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Sejak hari itu saya putuskan, kalau ada orang disembuhkan di tempat ini, saya tidak mau terima uang. Karena itu adalah anugerah Allah. Dan saudara tahu, ini yang luar biasa saudara. Selama 5 tahun pertama gereja kita, kolekte itu tidak pernah surplus, alias minus terus. Tapi gereja minggu demi minggu terus berjalan. Bahkan gereja yang kolektenya minus ini memberkati banyak orang. Dahsyat saudara. Di situ saya baru mengerti apa yang disebut dengan mengandalkan Tuhan. Di masa COVID ini saudara, gereja memberkati jauh lebih banyak sebelum di masa COVID. Memberkati banyak orang yang membutuhkan. Melalui hal ini saya diperkenalkan dengan Allah yang betul-betul bisa diandalkan. Haleluya. Mungkin hari ini saudara ada yang merasa gentar, takut dengan situasi di sekelilingmu. Saya mau katakan, Yesus adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Itu hal yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, bisa ditampilkan Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Bunyinya demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudaraku, ayat ini berbicara sangat kuat bagi gereja kita. Agar umat di tempat ini pergi memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang. Ketika saya pindah ke kota ini, saudara, saya melakukan sebuah penelitian sederhana mengenai populasi yang ada di kota Malang. Saudara tahu nggak jumlah orang yang tinggal di kota Malang ini ada berapa banyak? Sekitar 900.000 lebih. Pada waktu tahun 2010 itu ada 55 universitas. Makanya kota Malang disebut salah satunya adalah kota pendidikan. Banyak mahasiswa di sini. Ya. Tapi di lain sisi, secara religius, Kota Malang ini memiliki lebih daripada 600 pondok pesantren di kota ini. Dan ada lebih dari 160 gereja di kota ini, saudara. Setiap tahun muncul paling tidak satu gereja baru. Paling tidak ada satu gereja baru muncul di kota ini. Bahkan kadang-kadang bisa 4, bisa 5 gereja dalam setahun muncul gereja baru. Mungkin hanya 2020 ini tidak ada gereja baru ya. Semua gereja shutdown gitu ya. Artinya selalu ada gereja baru dari tahun ke tahun. Namun ketika saya memperhatikan bagaimana gereja baru itu muncul dan siapa anggota jemaatnya, saya melihat satu hal yang sama, bahwa gereja-gereja baru yang ada di kota ini hanyalah diisi oleh jemaat yang pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Jemaat pindahan saja, saudara. Sementara orang yang betul-betul baru, diselamatkan, mengenal Kristus, menjadi anggota gereja itu sedikit sekali. Sangat sedikit. Artinya apa, saudara? Penginjilan hampir-hampir tidak bergerak di kota ini. Nah, di titik itulah Roh Kudus itu bertanya dalam hati saya, maukah engkau memberitakan Injil di kota ini? Saya langsung jawab, mau Tuhan.
tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya pernah coba beberapa kali sama orang-orang tertentu. Bukan saja mereka menerima, bahkan mendengar pun mereka nggak mau. Jadi saya nggak tahu caranya. Lalu Roh Kudus menyingkapkan mengenai kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan. Dan pada waktu itu lahirlah dari gereja kita sebuah gerakan yang disebut HOTS, Healing on the Streets. Kesembuhan yang terjadi di jalan-jalan. Dan saudara, ternyata melalui hal itu kita mulai menuai jiwa, saudara. Di dalam gerakan Healing on the Streets ini banyak orang dilatih untuk menjadi berani memberitakan Injil dengan cara menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib. Baru kemarin hari Sabtu, kira-kira jam 11 siang, saya ditelepon oleh salah satu anggota HOTS kita yang kebetulan pulang kampung. Kampungnya ada di Kupang, saudara. Mungkin kalau dari sini saudara ada yang kenal namanya Melki ya. Dia kalau nggak salah anggota angkatan ke-16. Dan dia cerita bagaimana kesembuhan terjadi di kampungnya, saudara. Ada seorang bapak sudah lumpuh selama 8 tahun. Jadi dia kalau jalan itu merangkak, saudara. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Umur 60 tahun. Pernah diobati tapi juga nggak sembuh. Dan bapak ini berjumpa dengan Melki, lalu didoakan. Dalam hitungan detik, bapak ini berdiri dan melompat-lompat. Untuk pertama kalinya selama 8 tahun. Haleluya. Dia cerita ke tetangganya, dia cerita ke familinya, dia cerita kemana-mana bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Wow, dahsyat saudara. Perhatikan saudara, bahkan di tengah situasi COVID ini, kita masih menuai jiwa. Saudara, ketika semua gereja menanti-nanti situasi menjadi normal, mereka seakan-akan tertidur, tapi kita terus bergerak. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang sedang dimuridkan di gereja ini. Mereka dimenangkan melalui gerakan HOTS. Ya, ada yang dari Dampit, ada yang dari Kota Malang. Nanti minggu depan ini mereka saya undang, saya jadikan murid. Cuma begini saudara, saya membatasi satu hari saya memuridkan satu orang. Jadi pemuridan itu saya lakukan one on one gitu ya, satu hari satu orang. Jadi orang berikutnya di hari berikutnya, orang berikutnya. Artinya begini, kapasitas saya hanya bisa sampai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan kalau ini membludak, terus menerus bertambah, saya nggak bisa tangani lagi. Karena saya harus menyelesaikan pelayanan-pelayanan lain. Oleh karena itu sebagai contoh kayak Pak Jimmy ini udah saya serahi satu keluarga untuk dimuridkan oleh beliau. Tapi juga masih perlu ada orang-orang lain yang memuridkan. Kemarin waktu saya ketemu dengan Dr. Oli, saya tawarin, Dr. Oli mau nggak memuridkan? Kalau mau memuridkan, saya ajarin bagaimana caranya untuk memuridkan orang. Dan ternyata yang lebih baik, bukan saya saja yang memuridkan, tapi Anda semua di sini juga bisa memuridkan. Oleh karenanya saya persiapkan, saya akan membuka kelas untuk mendidik para pemurid. Karena orang yang sudah dimenangkan itu bukan hanya perlu percaya Yesus, tapi mereka perlu dibentuk untuk bisa menjadi murid Kristus yang maksimal. Sudah mengerti ya? Bukan hanya percaya selesai tugas kita. No. Kita harus muridkan mereka. Saya akan umumkan nanti bagaimana kalau kelas pemuridan ini sudah siap dibuka. Jadi kelas yang akan melahirkan para pemurid. Kalau saudara sudah siap menjadi pemurid, saya akan kasih saudara jiwa untuk saudara muridkan. Haleluya, itu sukacita yang luar biasa loh ketika kita bisa memuridkan orang. Ya, Dr. Oli bilang, saya mau, saya akan ikut kelas itu. Jadi, pesan Tuhan yang berbicara dengan kuat kepada gereja ini adalah pergi dan jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Kita perlu pergi memberitakan Injil dan memuridkan orang. Makanya saya sama Mr. Ham ini jiwanya sebetulnya satu warna, karena dia juga penginjil. Ya, kita kalau
satu warna itu cocok, saudara. Ya, artinya hobinya sama, kira-kira begitu ya. Nah, yang ketiga, Tuhan berbicara kuat bahwa gereja ini harus mengajarkan umatnya akan pertobatan yang sejati. Pertobatan adalah perubahan kehidupan dari hidup di dalam dosa menjadi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak lagi di dalam dosa. Orang yang sudah percaya, dia harus menghidupi pertobatan sejati, saudara. Yesus pernah bilang begini, tanda dari orang yang mengasihi Tuhan ialah kalau orang itu melakukan perintah Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Dan pertobatan adalah perintah Tuhan. Satu kali Yesus pernah berjumpa dengan seorang wanita yang kedapatan berzina. Ya, saudara boleh baca nanti di Yohanes pasal 8 ayat pertama. Dan wanita ini siap untuk dihukum, siap untuk dilempari batu. Karena memang pada zaman itu kalau seseorang kedapatan berzina dia harus dilempari batu sampai mati. Tapi karena kehadiran Yesus, maka perempuan itu lolos dari hukuman dan hidup. Dan tahu setelah itu apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu? Pergi dan janganlah berbuat dosa lagi. Sederhana sebetulnya perintahnya. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tanda dari seorang yang mengasihi Tuhan, itu gampang, saudara. Yaitu bahwa dia hidup dalam pertobatan. Itu adalah tanda dari seorang yang mengasihi Tuhan. Hari-hari ini, saudara, di Kota Malang, bukan hanya di Kota Malang, tapi di seluruh Indonesia, berkembang banyak angin pengajaran yang baru, yang bahkan peminatnya cukup banyak. Salah satunya adalah pengajaran yang kalau saudara pernah dengar disebut pengajaran kasih karunia atau pengajaran grace. Dan pengajaran ini mengajarkan bahwa ketika engkau sudah memperoleh kasih karunia, sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan sudah tidak marah lagi. Karena seluruh dosamu yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang, yang belum engkau kerjakan, sudah selesai di atas kayu salib. Jadi kalau engkau berbuat dosa lagi, Tuhan sudah tidak marah lagi sama engkau. Dan saudara tahu apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hati saya? Ajarkan umatmu, umat Tuhan di tempat ini untuk hidup dalam pertobatan. Karena sebetulnya hal itu menyimpang. Saya kasih tahu ya kenapa hal itu menyimpang. Coba kita lihat Wahyu 2 ayat 16. Wahyu 2 ayat 16. Saudara nanti kalau saudara sempat baca di rumah secara lengkap. Wahyu pasal 2 ini adalah tulisan Yohanes yang dikirimkan kepada jemaat di Pergamus. Kepada orang-orang percaya yang sudah memperoleh kasih karunia di Pergamus. Dan bunyinya seperti apa? Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi. Saudara, ketika Tuhan menjadi lawanmu, engkau bisa kehilangan kasih karunia itu loh. Kalau dosa sudah bukan lagi masalah bagi orang-orang yang memperoleh kasih karunia, ayat ini tidak akan muncul. Betul nggak, saudara? Ini ayat dikirimkan kepada orang-orang yang sudah memperoleh kasih karunia. Dan Tuhan bilang, bertobatlah. Jadi, mari kita hidup dalam pertobatan sejati. Saudara yang mengikuti gereja ini sejak awal, saudara pasti tahu benar bagaimana sikap gereja ini terhadap dosa. Bahkan orang yang saya anggap sahabat saya sendiri pun, kalau saya tahu dia berbuat dosa, saya akan tegur dengan keras. Lebih baik dia tersinggung tapi bertobat, daripada dia dibiarkan tapi masuk neraka. Saudara mengerti ya? Itu adalah sikap gereja kita. Kenapa? Karena memang Tuhan menghendaki kita untuk mengajarkan hal itu, saudara. Kasih karunia itu betul ada. Saya selamat nih karena kasih karunia. Saya tidak mungkin menerima keselamatan tanpa saya memperoleh kasih karunia. Tapi kita perlu menghargai kasih karunia itu. Cara menghargainya dengan
Dengan pertobatan, saudara. Ini adalah 3 hal yang Tuhan mau agar gereja ini menghidupinya. Dan Tuhan sudah kerjakan dalam gereja ini. Ini saya sampaikan pada ulang tahun gereja ini yang ke-10. Pertama, Tuhan mengajarkan kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, saudara. Manusia bisa melupakanmu. Manusia bisa mengecewakanmu. Yang kedua, beritakan Injil dan muridkan orang. Yang ketiga, hiduplah dalam pertobatan yang sejati. Amin, saudaraku. Ini yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Mari kita hidupi sungguh-sungguh. Memang ada hal-hal yang lain, tapi sebetulnya ini adalah yang utama. Sebagai penutup, mari kita membaca 2 ayat dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ada banyak orang bicara bahwa kita ini ada di tahun yang kering hari ini, saudara. Tapi katanya orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan, itu tidak khawatir di dalam tahun yang kering. Dan yang lebih luar biasa lagi, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apapun situasi kondisi yang ada di sekeliling kita, Tuhan menghendaki Anda dan saya tidak berhenti berbuah. Karena pohonnya selalu dimampukan untuk terus berbuah lebat. Kunci Ki. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Bapa. Rencana indah telah Kau siapkan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan Kau jadikan hidupku berarti. Bapa, kami bersyukur sungguh nyata perbuatan-Mu di dalam tahun-tahun yang kami lewati bersama-Mu. Hari ini kami sungguh sadar semuanya boleh ada hanya karena anugerah-Mu. Hari ini kami berdiri tegak, bersukacita di hadapan-Mu, melihat karya-karya-Mu yang ajaib. Karena tangan-Mu yang kuat memegang tangan kami, Engkau menyatakan kasih, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan pertolongan-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami, khususnya kehidupan gereja ini Tuhan. Mari terus Engkau bekerja, memakai gereja ini secara maksimal. Dan biarlah gereja ini bertumbuh, berbuah,
jauh lebih lebat daripada tahun-tahun sebelumnya, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya mohon bantuan kepada para pelayan Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Semua baik. teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yes. Mari kita terima perjamuan kudus ini dalam kondisi yang benar. Bila saudara diingatkan Roh Kudus untuk mengakui sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari akui dulu, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Sehingga engkau dikuduskan. Haleluya Lord. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kasih Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Semua baik, semua baik. Apa yang kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pagi ini. Segala pujian dan hormat hanya bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat siang semuanya. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan Yesus ya. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini, harap mendaftar lebih dulu di grup WA gereja.
Yang tidak hadir bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube nanti jam 2 siang ya. Linknya seperti biasa diinfokan di grup WA. Di grup WA, mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Doa malam juga sudah ada seperti biasa jam 7 malam. Diharap hadir 15 menit sebelum jam 7, jadi jam 7 kurang seperempat ya diharapkan, karena ada prosedur kesehatan yang harus kita lakukan. Juga sama harus mendaftar ke grup WA karena tempat terbatas ya. Oke. Kita masuk dalam doa persembahan, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saatnya kami ingin memberi dengan hati penuh sukacita. Kami ingin memberi ya Bapa. Kami tahu apa yang kami lakukan ini menyenangkan Engkau dan semuanya hanya untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari para pekerja. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk semua pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, dan juga pemeliharaan-Mu dalam gereja kami. Terlalu banyak kebaikan yang sudah kami terima ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa, kami juga mengucapkan terima kasih untuk damai sejahtera yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami. Sukacita surga yang sudah Kau berikan dalam hidup kami selama kami mengikut Engkau ya Tuhan. Hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menopang, dan yang terutama menegur kami. Terima kasih juga untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami ada, kami sehat saat ini, karena semuanya karena kebaikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur ya Bapa. Jadikan kami alat-Mu. Kami siap dan kami mau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Hati gembala, hati Bapa ada dalam diri beliau. Hikmat daripada-Mu yang menuntun beliau juga untuk membimbing kami semua. Semua berkat-Mu yang terbaik ada dalam kehidupan beliau. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa juga untuk para pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan juga jemaat yang turut beribadah bersama kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Bapa beri.
Terima kasih untuk juga kesehatan, studi anak-anak kami. Kami mau ya Bapa menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, di studi, anak-anak kami, di pekerjaan, di lingkungan manapun. Jadikan kami alat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan juga anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan ya Bapa. Hikmat daripada-Mu yang menuntun beliau-beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar dalam situasi seperti ini. Semuanya untuk kebaikan negeri kami. Ada penundukan diri dari bawahan beliau-beliau dalam mengaplikasikan kebijakan yang beliau ambil. Kebijakan yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan sekarang kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Tuhan. Kita yang sudah menerima semua kebaikan itu, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.